Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semuanya juga dapat hadir pada hari ini. Semuanya sudah semangat untuk belajar? Ya, pasti ya. Semuanya harus sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 di pembelajaran ke-5. Ya, betul. Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ya. Ada gambar apa? Gambar kelinci dan ada gambar satu lagi siput. Ya, benar. Nah, apakah kalian tahu karakteristik dari hewan kelinci dan hewan siput? Di sini ada yang tahu? Gimana? Nah, sebelum kita membahas tentang hal itu, Ibu mau menjelaskan tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Iya, dapat dipahami semuanya? Ayo kita ulang sama-sama. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Oke, pintar ya semuanya. Sekarang, apa karakteristik dari hewan kelinci dan hewan siput? Nah, ayo, siapa yang mau menjelaskan? Hewan kelinci ini mempunyai karakteristik satu apa tadi? Termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata karena kelinci memiliki ruas tulang belakang. Dan yang kedua, hewan kelinci ini mempunyai gerak yang sangat cepat ya. Dan yang ketiga, hewan kelinci ini berpindah tempat dengan cara apa saja? Berjalan, melompat, ya benar, dan satu lagi berlari. Nah, sedangkan hewan siput mempunyai karakteristik yang pertama. Hewan siput termasuk ke dalam jenis hewan avertebrata karena apa? Karena ia tidak memiliki ruas tulang belakang. Dan hewan siput termasuk jenis hewan yang mempunyai kategori yang lambat ya. Karena ia berpindah tempat dengan cara seolah-olah merayap gitu. Jadi hewan siput ini termasuk ke dalam jenis hewan yang lambat. Berbeda dengan kelinci, dia itu sangat cepat dalam berlari maupun melompat. Nah, seperti itu ya. Baik, semuanya dapat dipahami? Ya, baik. Baik, lanjut sekarang kita belajar tentang organ gerak pada hewan dan fungsinya. Nah, yang pertama ada cacing. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, di sini ada yang tahu gak organ gerak pada cacing itu seperti apa? Ayo, di sini ada yang mau menjawab gak? Nah, anak-anak, organ gerak cacing ini adalah tubuh cacing itu sendiri. Tubuh cacing itu mempunyai otot-otot yang berfungsi untuk berpindah tempat. Nah, cara cacing berpindah tempat ini yaitu dilakukan dengan cara melata gitu ya. Selanjutnya ada hewan belalang. Nah, hewan belalang ini memiliki organ gerak berupa apa? Ada yang tahu? Kaki. Ya, betul. Nah, baik kaki bagian depan ataupun kaki bagian belakang. Kaki belalang berfungsi untuk berjalan, melompat, hingga mencengkram batang pohon agar tidak jatuh ke bawah. Nah, selanjutnya ada hewan ubur-ubur nih. Ada yang tahu gak hewan ubur-ubur seperti apa? Nah, iya betul. Hewan ubur-ubur ini berada di laut ya.
Organ geraknya itu berupa apa ya istilahnya? Tentakel. Nah, tentakel ubur-ubur ini berfungsi untuk bergerak ke tempat lain dan melindungi diri dari serangan musuh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya apa tadi? Cacing bergerak dengan tubuhnya sendiri, sedangkan belalang mempunyai organ gerak berupa kakinya, dan terakhir ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakelnya itu ya. Nah anak-anak, sekarang kalian coba buka bukunya ya. Di sana ada cerita yang berjudul tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Nah, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Nah, sebenarnya anak-anak ya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan ini merupakan karunia dari Tuhan. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan dedaunan. Nah, mengapa begitu? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, maka akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Nah, hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, siput ini adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Nah, pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Nah, siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput juga memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, apa itu predator? Serangan musuh ya anak-anak. Nah, meskipun tubuh siput ini lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Ya, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Nah, jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Nah, selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, apa yang disebut dengan cangkang ini? Yaitu yang berfungsi sebagai rumah dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Nah, cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh musuh atau tadi apa? Predator. Nah, seperti itu ya. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dalam apa? Dalam cangkangnya, sehingga predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput ya. Karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras ya. Baik, semuanya sudah dibaca ceritanya? Jadi kesimpulannya apa? Siput bukanlah hewan yang apa tadi? Lemah,
Dan siput merupakan hewan yang istimewa karena memiliki banyak kelebihan yang telah dititipkan oleh Tuhan. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kalian berkumpul dengan teman-temannya. Kalian diskusikan dengan teman sebangku ide pokok dari setiap paragraf cerita ini. Dapat dipahami semuanya? Jadi kalian harus menuliskan ide pokok dari setiap paragraf cerita cerita siput bukanlah hewan yang lemah ya. Nah, anak-anak setelah membaca dan mendengarkan cerita yang berjudul tentang siput bukanlah hewan yang lemah, sekarang kalian tuliskan atau deskripsikan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Baik, ada yang sudah di sini? Oke, paragraf pertama ide pokoknya yaitu apa? Siput menurut sebagian orang dikenal dengan hewan yang apa? Lamban dan menjijikan. Nah, itu ide pokok dari paragraf pertama. Dan yang kedua apa? Paragraf kedua mempunyai ide pokok. Ada yang tahu di sini? Nah, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Nah, itu ide pokok dari paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan dedaunan. Dan lanjut untuk paragraf keempat, ide pokoknya yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Oke, pintar semuanya ya. Lanjut ke paragraf kelima. Apa ide pokoknya? Siput memiliki pertahanan hidup yang baik dalam beradaptasi. Ya, benar-benar ya. Pintar semuanya ya. Berarti kalian sudah paham tentang cerita itu dan kalian bisa menuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Pintar semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita belajar tentang corak gambar atau corak ilustrasi. Yang pertama yaitu ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya yaitu apa? Di sini ada lukisan. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua ada karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Nah, anak-anak, biasanya gambar karikatur ini mengundang kritikan dan sindiran. Oke. Dan selanjutnya ada kartun. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan apa yang dinamakan dengan kartun ini. Nah, kartun ini merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau juga manusia. Nah, dan yang terakhir ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Oke, seperti itu. Dapat dipahami semuanya? Nah, tadi apa yang pertama ada realis, yang kedua ada karikatur, dan yang ketiga ada kartun, terakhir ada apa? Dekoratif. Oke, pintar semuanya ya. Anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu punya tugas nih untuk kalian. Jadi silahkan kalian gambar atau ilustrasikan tentang cerita yang sudah kita bacakan tadi, yaitu tentang siput bukanlah hewan yang lemah ya. Jadi kalian harus menggambar apa saja yang isinya tentang cerita tersebut. Dapat dipahami semuanya? Oke, baik ya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Namun sebelum Ibu tutup,
Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.